Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini rekan-rekan sekalian ya untuk evakuasi sudah selesai semua. Pasien yang dirawat semua sudah sebanyak 108, sebanyak 58 orang sudah dirujuk di beberapa rumah sakit. Kemudian 52 orangnya alhamdulillah sudah pulang. Jadi hanya 58 saja yang dirawat inap bergeser itu. Kemudian kita sudah dapat untuk 18 orang. Jadi korban yang diakibatkan oleh pecahan kaca, kemudian luka karena ledakan sebanyak 18 orang. Terdiri dari 7 orang yang dirawat itu karena luka robek. Ya, kemudian 8 orang dia hanya lecet dan bisa pulang. Jadi yang sedikit perlu perhatian ini hanya 8 orang. Alhamdulillah hanya segitu korban yang akibat dari ledakan ini selain dari yang dirawat. Nah, kemudian sampai dengan saat ini kita Polresta Padang, Satreskrim Polresta Padang, Direskrim Polda Sumbar, kita sudah berkoordinasi dengan Puslapfor. Tentunya terkait untuk menentukan penyebab terjadinya ledakan perlunya scientific investigasi yang dilakukan oleh Puslapfor Polri. Ya, insya Allah besok beliau bisa hadir ke sini untuk memastikan dan menemukan apa penyebab pasti dari kebakaran, dari ledakan tersebut. Nah, kemudian untuk orang-orang yang kita perlu ambil keterangan, kita sudah mendata. Untung juga yang informasi yang kita dapat, yang melakukan perawatan AC itu adalah pihak internal, sehingga nanti kita akan melalui manajemen meminta nama, data, dan kita akan mengambil keterangan untuk terkait dengan terjadinya ledakan ini. Ada berapa orang yang diperiksa? Kita belum melakukan pemeriksaan, kita baru mengumpulkan keterangan, mengumpulkan informasi melalui manajemen rumah sakit untuk meminta datanya, untuk mengambil keterangan. Sampai saat ini mungkin khawatir ya, karena mungkin terdengar informasi ada korban dan sebagainya, mungkin lagi khawatir. Tapi tadi pihak dari Direktur Rumah Sakit, Ibu Dr. Risa juga bersedia untuk membantu kita untuk kita dapat mengambil keterangan. Dan hasil dari penyisiran tim Gegana gimana? Tim Gegana itu kan yang diutamakan itu takut apabila ada efek ledakan, bahaya yang lebih besar, sehingga sudah menyisir terutama di bagian radiologi. Ya, alhamdulillah menurut dari pihak dari KBR, dari Brimob itu kita sudah bisa sterilisasi, semua bisa aman. Alhamdulillah juga listrik juga sudah dimatikan. Kemudian untuk ada beberapa vaksin yang memang membutuhkan alat pendingin, itu sudah kita pindahkan untuk mengurangi risiko yang lebih besar. Ya, ketika itu berada di atas, kemudian sumber listrik di situ membahayakan, kita pindahkan di bawah. Jadi di situ listrik tetap dihidupkan untuk supaya vaksin ini tetap lebih aman lah, karena dia harus ada pendingin. Jadi bisa dikatakan, bisa dipastikan gedung ini aman dari ancaman ledakan? Insya Allah aman. Dan rekan-rekan sekalian, kami Polresta Padang, Kodim, Lantamal, semua Satpol PP di sini melakukan pengamanan. Kenapa? Karena rumah sakit ini adalah aset masyarakat Kota Padang. Di sini juga ada alat-alat yang berharga, ada ATM, ada ya alat-alat medis yang mahal yang perlu kita amankan. Dan saya menghimbau, saya minta bantu kepada masyarakat sekitar sini, tolonglah tidak perlu dilihat di sini, cukup didengar, didoakan semua biar bisa berjalan dengan baik dan kembali pulih supaya masyarakat bisa dapat layanan kesehatan mulai dengan secepatnya. Dan 18 orang ini yang korban ledakan, dia pasien atau perawat atau teknisi? Dari data tuh ada cleaning service, ada yang perawat datang, rawat jalan. Jadi di luar dari yang 108 rawat inap tadi. Ada personel yang disiagakan malam ini di sini? Siaga, kita siagakan personil, kita dibantu Brimob, Satpol PP, dari Direktorat Samapta untuk mengamankan rumah sakit ini. Ini aset kita ini, kita harus siaga. Ya. Pak, yang teknisi outdoor sentral AC itu bagaimana Pak kondisinya? Yang melakukan las itu, yang bekerja tadi itu? Itu berada di sekitar itu Pak? Itu kan pendalaman ya, kita belum melangkah ke situ, kita masih melakukan pendalaman. Oke, cukup? Udah? Pak, kira-kira berapa lama ya rumah sakit ini tutup ya? Nah, kalau rumah sakit itu Anda harus bertanya kepada direktur rumah sakit. Kepada Tapi direktur. yang jelas kita berharap secepatnya lah supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya. Mudah-mudahan secepatnya Pak. Secepatnya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Apa lagi nih ya?
Jadi tadi barusan kami tanya Rumah Sakit Semen Padang ini berapa lama akan tutup, itu belum bisa dipastikan karena masih banyak proses perbaikan dan proses pemeriksaan besok dilakukan oleh pihak Polri. Dari Polri akan datang ke sini. Atau Semen Padang Hospital. Pada kesempatan ini terjadi suatu peristiwa, yaitu yang pertama adalah kami akan meluruskan dari berita-berita yang sudah berkembang sebelumnya. Ini bukan suatu ledakan dari bom, tapi ini adalah suatu malpraktik dari pekerjaan instalasi AC yang kebetulan ada sedikit kekeliruan, barangkali akan kita dalami nanti dari para pekerja instalasi AC yang dalam pembetulan atau perawatan, yang dari akibat suatu pengelasan ada percikan api yang kemudian mengenai bagian dari sentral AC yang akhirnya muncullah ledakan. Pengerjaan ini ada di lantai 7 atau di rooftopnya, ada di paling atas, sehingga ada saluran kabel yang mengarah ke lantai 1 ke sentral AC dan berakibat ke AC-AC yang lain, sehingga muncullah suatu ledakan yang cukup besar, sehingga sebagian dari rumah sakit mengalami kaca pecah baik di jendela maupun di pintunya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban dari ledakan ini karena seluruh pasien rawat inap sejumlah tidak kurang dari 102 pasien itu saat ini sudah berhasil kami evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mereka mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, karena dari 102 pasien ini kan tidak bisa dilayani dengan optimal mengingat AC-nya saat ini mati, kemudian listrik juga dipadamkan.